Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di setiap detik kehidupan ada sebuah rahasia yang sering kita lupakan. Bahwa kita pernah berjanji pada Tuhan jauh sebelum dunia mengenal nama kita. Saat itu, kita hanyalah ruh yang murni, berdiri di hadapan cahaya pertama. Mengakui bahwa Dia adalah Rabb kita. Sejak hari itu, perjalanan kita dimulai bukan untuk menemukan sesuatu yang baru, tetapi untuk kembali pada apa yang sudah kita miliki sejak awal. Video ini adalah sebuah perjalanan. Perjalanan menuju pintu nur yang tersembunyi di dalam dirimu sendiri. Kita akan menyelami zikir yang menggetarkan hati, merasakan setiap hembusan nafas sebagai tanda kehadirannya, dan menyadari bahwa setiap langkah di dunia ini sebenarnya adalah langkah pulang. Maka, duduklah dengan hati yang tenang. Biarkan kata-kata ini menjadi cahaya yang menuntunmu, dan biarkan nur di dalam jiwamu menjawab panggilannya. Karena mungkin, inilah saatnya kita pulang. Bab 1. Titik awal yang tak pernah awal. Pernahkah kau membayangkan ada sebuah awal yang sebenarnya bukan awal? Sebuah titik tanpa permulaan yang tidak bisa diukur oleh jarak, tidak bisa ditandai oleh waktu, dan tidak pernah tercatat di dalam sejarah manusia. Di sana tidak ada langit, tidak ada bumi, bahkan malaikat pun belum diciptakan. Yang ada hanyalah sebuah cahaya tunggal, memancar tanpa sumber, menyinari tanpa membutuhkan ruang. Para arif memanggilnya Nur Muhammad, cahaya pertama yang lahir dari kehendak Allah sebelum segala sesuatu ada. Dan di dalam cahaya itu, tersembunyi sebuah rahasia yang membuat para pencari kebenaran menghabiskan hidupnya hanya untuk sekadar merasakannya sekali saja. Cahaya itu bukan sekadar terang yang menerangi kegelapan. Ia adalah cermin ilahi, bukan cermin yang memantulkan wajah, melainkan cermin yang memantulkan hakikat asal segala makhluk. Di hadapannya, ruh pertama berdiri tanpa bentuk, tanpa nama, hanya sebuah kesadaran murni yang menatap kepada sesuatu yang seolah-olah adalah dirinya, namun lebih dari dirinya. Dan di momen itulah, ruh menyadari bahwa ia bukanlah pemilik dirinya sendiri. Ada kekuatan yang jauh lebih agung yang memanggilnya untuk mengenali siapa Dia yang telah memberinya wujud. Bayangkan dirimu berada di tempat itu. Tidak ada warna, tetapi kau merasa seolah berada di tengah samudera, cahaya yang tak bertepi. Tidak ada suara, tetapi seakan ada bisikan yang berbicara langsung ke dalam inti jiwamu. Tidak ada waktu, tetapi setiap detik terasa seperti keabadian. Dan di tengah kesunyian itu, sebuah pertanyaan muncul. Pertanyaan yang akan mengiringi perjalanan setiap ruh ke dunia. Apakah kau mengenal Tuhanmu? Pertanyaan itu tidak diucapkan untuk dijawab dengan lidah, melainkan dengan seluruh keberadaanmu. Namun keajaiban sekaligus misteri terbesarnya adalah ini. Apa yang dilihat ruh di dalam cermin Nur Muhammad bukanlah masa kini, melainkan potensi dirinya di masa depan. Ia melihat kehidupan yang belum dijalani, ujian yang belum ditempuh, dan kesudahan yang belum terjadi. Semua itu tampak jelas, namun tak bisa diubah. Dan disitulah letak rahasia besar yang hanya sedikit orang berani menyelaminya. Bahwa kehidupan di dunia bukanlah pencarian jati diri, melainkan perjalanan untuk memenuhi janji yang pernah diucapkan jauh sebelum engkau lahir. Sejak detik itu, ruh membawa ingatan samar tentang perjumpaan suci itu. Saat ia turun ke alam dunia, ingatan tersebut terbungkus rapat oleh dinding-dinding lupa, tertutup oleh kabut kesibukan, dan terkubur oleh gemerlap yang menipu. Tetapi bagi mereka yang berani mencari, yang mau menempuh jalan sunyi, pintu menuju cermin Nur Muhammad itu akan terbuka kembali. Dan saat mereka memandang ke dalamnya, mereka tidak hanya melihat siapa diri mereka, tetapi juga siapa yang selama ini selalu memanggil mereka untuk pulang. Bab 2. Cermin yang menyimpan segala wujud. Di hadapan cermin Nur Muhammad, tidak ada satu pun rahasia yang bisa disembunyikan. Cermin ini bukanlah benda fisik, bukan pula ilusi, melainkan pintu antara alam tanpa bentuk dan alam yang berwujud. Ia memantulkan segala sesuatu sebagaimana adanya. Tidak hanya wujud yang kasat mata, tetapi juga lapisan-lapisan tersembunyi di baliknya. Niat, rahasia hati, bahkan takdir yang belum terungkap. Tidak ada ruang untuk berpura-pura, sebab cermin ini berdiri di hadapan cahaya yang mengenal dirimu lebih dari dirimu sendiri.
Cahaya yang keluar dari cermin itu bukan sekadar menerangi, tetapi menembus. Ia melintasi batas yang tak bisa ditembus oleh mata manusia. Ruh yang berdiri di hadapannya akan melihat dirinya bukan sebagai tubuh, bukan sebagai nama, melainkan sebagai sebuah pola cahaya yang menyimpan semua kisahnya. Pola itu berdenyut seperti jantung, memancarkan warna yang hanya bisa dilihat oleh mata batin. Warna yang berbeda pada setiap ruh, sesuai dengan kesucian atau keruhnya hati mereka di alam perjalanan. Namun yang paling menggetarkan adalah bagaimana cermin ini tidak mengenal masa lalu dan masa depan. Semua waktu menjadi satu titik yang abadi. Ruh yang melihat ke dalamnya menyadari bahwa apa yang ia sebut kemarin dan besok hanyalah fata morgana yang diciptakan untuk pelajaran. Bagi cermin ini, semua kejadian telah ada sekaligus belum ada. Itulah sebabnya, ketika seorang wali menatap ke dalam cermin batinnya, ia dapat melihat peristiwa yang belum terjadi di dunia, karena di hadapan Nur Muhammad, semuanya sudah terbuka seperti lembaran kitab yang sempurna. Para arif menyebut cermin ini sebagai mizan ilahi, timbangan rahasia yang menakar segala sesuatu tanpa pernah meleset. Ia tidak menghakimi seperti manusia menghakimi, tetapi mengungkap apa adanya. Bagi mereka yang berani menatap, kebenaran yang terlihat di sana bisa menjadi penawar atau racun. Penawar bagi yang siap menerima, racun bagi yang masih terikat pada kebohongan dirinya sendiri. Sebab kebenaran yang terlalu terang dapat membakar hati yang belum siap. Maka tidak semua ruh diberi kesempatan untuk memandang langsung ke cermin ini. Sebagian hanya merasakan kehangatan cahayanya dari kejauhan, cukup untuk mengingatkan mereka akan rumah asalnya. Tetapi bagi yang pernah menatapnya secara penuh, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Setiap langkah di dunia menjadi gema dari pemandangan yang pernah mereka saksikan di alam prakeberadaan. Gema yang memanggil mereka untuk kembali, meski harus menembus ribuan tirai dunia. Bab 3. Rahasia ruh yang menetes ke alam. Ketika kehendak Allah memutuskan untuk menyingkap rahasia yang tersimpan di dalam cahayanya, ruh-ruh yang berada di hadapan cermin Nur Muhammad mulai bergerak. Mereka bukan bergerak seperti tubuh di dunia bergerak, tetapi seperti tetesan cahaya yang terlepas dari matahari, mengalir turun menuju alam-alam yang lebih rendah. Proses ini tidak terjadi karena ruh ingin pergi, melainkan karena ia sedang memenuhi takdir yang telah tertulis bahkan sebelum kata tulis ada. Bayangkan samudra yang tak terhingga luasnya, lalu dari permukaannya muncul titik-titik embun yang perlahan jatuh menjadi hujan. Begitulah ruh-ruh itu, setiap tetesnya membawa pantulan dari cermin Nur Muhammad, sebuah percikan cahaya yang akan menjadi inti kehidupannya di dunia kelak. Namun setiap lapisan alam yang mereka lewati menambahkan tirai-tirai yang menutupi ingatan mereka. Hingga akhirnya, ketika ruh benar-benar tiba di alam dunia, ia nyaris lupa bahwa ia pernah melihat hakikatnya sendiri. Turunnya ruh ini bukanlah penurunan yang acak. Ada urutan, ada tatanan, ada jalan cahaya yang hanya diketahui oleh para malaikat pembawa perintah. Setiap ruh diberi bekal yang berbeda, ada yang membawa kerinduan besar untuk kembali, ada yang membawa tugas berat untuk diselesaikan, ada pula yang membawa rahasia yang hanya akan terungkap di akhir hidupnya. Semua itu sudah tergambar jelas di dalam cermin sebelum mereka berangkat, namun akan tampak samar ketika mereka telah berada di dunia. Yang paling menakutkan sekaligus membahagiakan adalah kenyataan bahwa tidak semua ruh akan mengingat jalan pulangnya. Banyak yang akan tersesat, terpikat oleh ilusi dunia, dan lupa bahwa mereka hanyalah tamu di tempat ini. Tetapi ada pula ruh yang, meski tertutup oleh debu kehidupan, tetap merasakan getaran halus dari cahaya yang pernah memanggilnya. Getaran itu kadang datang dalam bentuk mimpi, kadang dalam bisikan hati, atau bahkan dalam kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan logika. Bagi mereka yang tersadar, turunnya ruh ke dunia bukanlah keterpisahan, melainkan misi rahasia. Mereka tahu bahwa apa yang terlihat di dunia hanyalah bayangan, dan tugas mereka adalah menembus bayangan itu untuk menemukan cahaya sejati. Setiap langkah yang mereka ambil, setiap ujian yang mereka hadapi,
hanyalah gema dari janji yang pernah diikrarkan di hadapan cermin Nur Muhammad. Dan ketika janji itu terpenuhi, jalan pulang akan terbuka, satu pintu demi satu pintu, hingga ruh kembali kepada asalnya, dengan cahaya yang lebih murni dari saat ia pertama kali diciptakan. Bab 4. Bahasa cahaya yang tidak terdengar. Di alam asal tidak ada bibir yang bergerak, tidak ada udara yang bergetar, dan tidak ada huruf yang dirangkai menjadi kata. Namun di sana, setiap ruh mendengar dengan cara yang mustahil dijelaskan di dunia. Inilah bahasa cahaya, bahasa yang lahir langsung dari kehendak Allah dan mengalir melalui Nur Muhammad. Ia tidak membutuhkan suara, tetapi mampu menembus seluruh lapisan kesadaran, seakan masuk langsung ke inti jiwa. Dan ketika ruh mendengarnya, ia tidak sekadar memahami, ia menjadi pemahaman itu. Bahasa cahaya ini bukan seperti bahasa manusia yang penuh keterbatasan. Ia tidak mengenal waktu, tidak membutuhkan terjemahan, dan tidak pernah salah dimengerti. Sebab setiap pesan yang disampaikan adalah bagian dari diri penerimanya. Ketika Nur Muhammad berbicara kepada ruh, sebenarnya ia sedang mengingatkan sesuatu yang sudah tertulis di dalam esensi ruh itu sendiri. Maka setiap kata yang terdengar di dunia hanyalah bayangan redup dari percakapan agung yang pernah terjadi di alam prakeberadaan. Namun, ketika ruh turun ke dunia, bahasa ini tertutup oleh kabut. Manusia mencari Tuhan melalui ribuan kata, namun lupa bahwa pesan terdalamnya tidak pernah memakai kata sama sekali. Hanya hati yang bening, yang bebas dari kebisingan dunia, mampu menangkap kembali gelombang halus dari bahasa cahaya ini. Kadang ia muncul dalam bentuk intuisi yang tajam, kadang sebagai kedamaian tiba-tiba yang tidak berasal dari logika, dan kadang sebagai air mata yang mengalir tanpa alasan. Para arif mengatakan, jika engkau ingin kembali mendengar bahasa cahaya ini, kau harus lebih banyak diam. Bukan sekadar diam bibir, tetapi diam pikiran, diam dari penilaian, diam dari keinginan yang berisik. Karena suara dunia selalu berusaha menenggelamkan pesan yang halus itu. Dan begitu pesan itu hilang dari pendengaran batin, manusia mulai berjalan tanpa arah, mengejar bayangan sambil melupakan cahaya. Mereka yang kembali mendengar bahasa ini akan hidup berbeda. Setiap langkah terasa dituntun, setiap peristiwa memiliki makna, dan setiap orang yang ditemui bukan kebetulan. Mereka tidak lagi mencari bukti tentang keberadaan Allah, karena setiap napas yang mereka ambil adalah percakapan dengannya. Dan ketika mereka kembali berdiri di hadapan cermin Nur Muhammad kelak, mereka tidak akan terkejut, sebab mereka telah mendengar panggilan itu sepanjang hidupnya di dunia. Bab 5. Rahasia tersembunyi di balik cahaya pertama. Sebelum ada apapun, sebelum huruf pertama dari kitab takdir ditulis, Allah telah memilih cahaya pertama sebagai pangkal segala wujud. Nur Muhammad bukanlah ciptaan biasa. Ia adalah awal dari setiap awal, perantara dari setiap rahmat, dan cermin yang menjadi tempat pertama kali ruh mengenal Tuhannya. Namun pertanyaannya adalah, mengapa hanya satu cahaya yang dipilih? Mengapa bukan ribuan atau jutaan seperti banyaknya bintang di langit? Jawabannya, tersembunyi dalam rahasia yang hanya dapat disentuh oleh hati yang terjaga. Cahaya ini bukan hasil dari proses, tetapi hasil dari kehendak langsung Allah. Ia tidak tumbuh, tidak berubah, dan tidak pernah padam. Dari Nur Muhammad inilah semua cahaya lain meminjam sinarnya. Bahkan cahaya matahari yang membutakan mata hanyalah pantulan lemah dari sumber aslinya. Para arif menyebutnya sebagai lampu yang menerangi tanpa terbakar, karena ia memancar tanpa mengurangi dirinya sedikit pun. Rahasia ini bukan sekadar tentang penciptaan, melainkan tentang hubungan yang tak terputus antara Sang Pencipta dan ciptaannya. Di dalam cahaya pertama tersimpan blueprint segala makhluk, peta takdir yang sempurna yang mencakup setiap langkah, setiap pertemuan, setiap ujian. Semua itu tidak diciptakan secara acak, melainkan tersusun dalam harmoni yang hanya bisa dipahami jika engkau menatapnya dari sudut pandang yang sama seperti Allah menatap ciptaannya. Itulah mengapa, bagi sebagian ruh, pertemuan dengan Nur Muhammad terasa seperti pulang ke rumah. Bagi yang lain, ia terasa seperti pengadilan sebelum waktunya. Tetapi rahasia terbesar dari cahaya pertama bukanlah tentang apa yang ia tunjukkan, melainkan tentang apa yang ia sembunyikan.
Sebab di balik sinarnya yang mempesona, tersembunyi dimensi yang tidak pernah bisa diakses oleh makhluk, bahkan oleh malaikat sekalipun. Di ruang rahasia itu, hanya Allah yang mengetahui isinya. Dan di sanalah tersimpan alasan sejati mengapa engkau diciptakan. Tidak ada kitab, tidak ada guru, tidak ada ilmu yang mampu membukanya, kecuali bila Allah sendiri mengizinkan. Mereka yang mendapatkan secercah rahasia ini akan mengalami perubahan yang tidak bisa dibalikan. Dunia yang dulu terlihat nyata akan terasa seperti bayangan, dan bayangan yang dulu diabaikan akan berubah menjadi cahaya. Mereka akan hidup dengan satu kesadaran yang membakar, bahwa semua langkah mereka hanyalah perjalanan untuk kembali kepada sumber cahaya yang sama, cahaya pertama yang menjadi cermin segala wujud. Dan ketika mereka tiba di sana, semua pertanyaan yang pernah mereka bawa akan lenyap. Bukan karena dijawab, tetapi karena tak lagi diperlukan. Bab 6. Ketika ruh melihat dirinya di dalam cahaya. Bayangkan sebuah momen ketika engkau tidak lagi melihat dunia, tubuhmu, atau segala yang kau miliki. Yang tersisa hanyalah dirimu yang paling murni, tanpa nama, tanpa usia, tanpa sejarah. Begitulah keadaan ruh ketika berdiri di hadapan Nur Muhammad. Ia menatap bukan dengan mata, melainkan dengan kesadarannya yang paling dalam. Dan yang ia lihat membuatnya terdiam dalam keheningan yang tidak bisa diukur dengan waktu. Di dalam cahaya itu, ruh melihat dirinya sebagai aliran cahaya yang memiliki pola unik, seperti ukiran tak kasat mata yang hanya dapat dibaca oleh Sang Pencipta. Setiap garisnya adalah kisah, setiap lengkungnya adalah ujian, setiap titiknya adalah rahasia. Tidak ada satupun yang hilang, bahkan niat yang belum terucap pun sudah terlihat sebagai warna di dalam pola itu. Ruh memahami bahwa semua yang ia lihat bukanlah pilihan yang akan ia buat, tetapi takdir yang sudah ia sepakati sebelum ia mengenal dunia. Perasaan yang muncul di momen itu sulit dijelaskan. Ada kerinduan yang begitu kuat, seperti ingin larut selamanya di dalam cahaya itu. Namun ada juga rasa gentar yang mendalam, karena setiap kilau mengungkap kelemahan yang kelak akan diuji. Ruh tahu, di dunia nanti ia mungkin akan lupa pada semua ini. Ia mungkin akan merasa sendirian, terpisah, bahkan ragu pada keberadaan sang sumber. Tetapi bayangan cahaya ini akan tetap membekas, menjadi percikan kecil yang kadang muncul sebagai intuisi atau getaran halus di hati. Bagi sebagian ruh, pertemuan ini menjadi titik awal kesetiaan mutlak kepada Allah. Mereka melihat jelas bahwa kehidupan bukanlah perjalanan untuk mencari, melainkan perjalanan untuk mengingat. Tetapi bagi ruh yang belum siap, pemandangan ini bisa menjadi beban berat, karena setiap langkah di dunia nanti akan terasa seperti gema dari janji yang belum terpenuhi. Itulah mengapa ada manusia yang hidup dengan rasa kosong yang tak bisa diisi oleh apapun, karena jiwanya merindukan cermin cahaya itu, meski ia tak sadar. Dan disitulah letak misteri yang paling menyentuh. Tidak ada satupun ruh yang benar-benar bisa melupakan cahaya itu. Ia hanya tertutup, seperti matahari yang tertutup awan tebal. Namun saat awan itu tersibak, entah melalui doa, zikir, atau ujian besar, pantulan cahaya yang dulu pernah dilihat ruh akan muncul kembali. Dan ketika itu terjadi, hidup manusia akan berubah selamanya. Karena ia sadar bahwa ia tidak pernah berjalan sendirian. Cahaya itu selalu ada, menuntunnya pulang. Bab 7. Jalan pulang yang tersembunyi di dalam setiap ruh. Sejak pertama kali ia diturunkan dari samudera cahaya, setiap ruh sebenarnya telah membawa sebuah peta pulang. Peta itu bukanlah lembaran kertas, bukan pula tanda yang bisa dilihat mata, melainkan jalur halus yang terukir di inti keberadaannya. Ia seperti sebuah tali tak kasat mata yang selalu terhubung ke asalnya, ke cermin Nur Muhammad, dan lebih jauh lagi ke hadirat Allah. Namun tali ini dapat tertutup oleh debu dunia hingga manusia merasa seolah ia terputus dari sumbernya. Jalan pulang itu bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar, sebab ia berada di dalam. Setiap detak jantung, setiap hembusan napas, setiap momen hening di antara kesibukan adalah pintu kecil menuju jalan itu. Tetapi kebanyakan manusia teralihkan oleh kebisingan pikiran dan tuntutan hidup, sehingga mereka melewati pintu itu setiap hari tanpa pernah menyadarinya.
Padahal sekali saja engkau berhenti dan mendengarkan keheningan yang sesungguhnya, engkau akan merasakan tarikan halus yang membawamu kembali ke asal. Para arif menggambarkan jalan ini seperti sungai yang mengalir di bawah lapisan tanah. Engkau mungkin tidak melihatnya, tetapi ia selalu ada, mencari jalan untuk muncul ke permukaan. Dan saat ia muncul, ia seringkali mengambil bentuk yang tak terduga, sebuah kejadian yang mengguncang hati, pertemuan dengan seseorang yang membawa cahaya, atau bahkan kehilangan besar yang mengubah arah hidupmu. Semua itu hanyalah cara agar engkau kembali memperhatikan peta yang sudah ada di dalam dirimu sejak awal. Namun, tidak semua orang siap untuk berjalan di jalan ini. Sebab, jalan pulang menuju asal tidak dihampari karpet kemewahan atau diiringi tepuk tangan. Ia seringkali sunyi, melelahkan, dan penuh cermin yang memaksamu menatap sisi-sisi dirimu yang ingin kau hindari. Disitulah sebagian orang memilih kembali ke keramaian dunia, menutup mata dari cahaya yang menyakitkan karena terlalu jujur. Tetapi mereka yang bertahan akan menemukan bahwa setiap langkah di jalan itu justru membebaskan mereka dari beban yang tak pernah mereka sadari mereka bawa. Ketika ruh akhirnya sampai di ujung jalan ini, ia tidak lagi melihat jarak antara dirinya dan sumber cahaya. Yang ada hanyalah kepulangan yang tenang, seperti air yang kembali ke laut setelah perjalanan panjang. Dan di saat itu, peta yang selama ini disembunyikan di dalam dirinya akan lenyap, karena ia sudah tiba di tempat di mana peta itu pertama kali dibuat, di hadapan cermin Nur Muhammad, tempat semua perjalanan berakhir dan semua rahasia terungkap. Bab 8. Cahaya yang membimbing di tengah kegelapan. Sejak ruh memasuki dunia ini, ia ibarat pelaut yang berlayar di lautan luas tanpa peta terbuka di tangannya. Ombak kehidupan mengombang-ambingkan arah, badai masalah kerap menghalangi pandangan, dan malam gelap sering menutup jalan. Namun di balik semua itu, ada satu cahaya yang tak pernah padam. Cahaya yang sama yang pernah memandikan ruh di alam prakeberadaan, Nur Muhammad. Cahaya ini tidak memancar seperti lampu di tepi jalan, melainkan seperti bintang di langit yang selalu berada di tempat yang sama, menuntun mereka yang mau mengangkat pandangan. Yang membuatnya misterius adalah kenyataan bahwa cahaya ini tidak selalu datang dalam bentuk yang indah. Kadang ia hadir sebagai ujian, kesedihan, bahkan kehilangan. Sebab dalam pandangan Allah, rintangan bukanlah penghalang, melainkan tanda arah. Nur Muhammad membimbing bukan hanya dengan memberi kenyamanan, tetapi juga dengan memaksa ruh keluar dari jalur yang salah. Seperti seorang guru yang tidak hanya memberi jawaban, tetapi juga pertanyaan yang membuat muridnya berpikir lebih dalam. Namun banyak manusia yang berjalan di dunia tanpa menyadari keberadaan cahaya ini. Mereka mencari petunjuk di luar, padahal cahaya itu memanggil dari dalam. Ia berbicara melalui suara hati yang halus, melalui kejadian yang tampak kebetulan, dan melalui dorongan yang sulit dijelaskan, tetapi terasa begitu benar. Setiap kali seseorang mengikuti bisikan itu, ia sebenarnya sedang mendekat kembali ke sumbernya, meski ia tidak menyadarinya. Para arif mengatakan, mereka yang benar-benar ingin mengikuti cahaya ini harus siap kehilangan arah menurut pandangan dunia, agar bisa menemukan arah menurut pandangan Allah. Kadang, cahaya itu akan membawamu menjauh dari apa yang kau kejar, hanya untuk membawamu dekat pada apa yang kau butuhkan. Dan ketika engkau mulai melihat pola ini, engkau akan mengerti bahwa tidak ada satupun kejadian dalam hidupmu yang terjadi secara acak. Semuanya adalah tanda-tanda kecil dari peta besar yang pernah kau lihat di cermin Nur Muhammad. Pada akhirnya, cahaya ini tidak hanya membimbing, tetapi juga memurnikan. Setiap langkah yang diiringi olehnya adalah langkah menuju keheningan yang lebih dalam, menuju kesadaran yang lebih jernih, menuju keyakinan bahwa engkau tidak pernah berjalan sendirian. Dan ketika kegelapan dunia terasa terlalu pekat, ingatlah bahwa bintang paling terang selalu terlihat di malam yang paling gelap, dan bintang itu adalah pantulan dari cahaya pertama yang telah menunggu kepulanganmu sejak sebelum engkau dilahirkan. Bab 9. Pertemuan kembali di ambang kepulangan. Ada satu momen yang menanti setiap ruh, momen yang tak dapat ditunda atau dihindari, saat ia berdiri di ambang pintu antara dunia yang fana dan alam yang abadi. Bagi sebagian,
momen ini dipenuhi rasa takut. Bagi yang lain, ia dipenuhi kerinduan. Bagi ruh yang pernah merasakan sentuhan Nur Muhammad di awal keberadaannya, ambang ini bukanlah pintu kematian semata, tetapi gerbang kepulangan. Disinilah seluruh jejak perjalananmu akan tampak jelas, seperti garis-garis cahaya yang membentuk peta pulang ke asal. Pada saat itu, segala yang duniawi akan mulai runtuh dari genggamanmu, nama, kedudukan, harta, bahkan tubuh yang kau rawat selama ini. Yang tersisa hanyalah kesadaran, pakaian ruhmu yang sebenarnya. Cahaya yang dahulu samar kini mulai bersinar terang, memanggilmu tanpa suara, namun dengan daya tarik yang tak mungkin dilawan. Seakan-akan seluruh semesta membuka jalan, menyisakan lorong yang hanya menuju satu arah. Kembali ke Nya. Namun kepulangan ini bukan sekadar perjalanan ke tempat yang jauh, melainkan kembali ke sesuatu yang selama ini ada di dalam dirimu. Bagi ruh yang telah hidup dengan zikir dan kesadaran, momen ini seperti bertemu sahabat lama yang telah lama menunggu di seberang. Tak ada rasa asing, tak ada keraguan, hanya pengakuan, ternyata engkau selalu di sini. Tetapi bagi ruh yang selama ini berjalan tanpa cahaya, ambang ini bisa terasa seperti keheningan yang asing, bahkan gelap. Para wali sering menggambarkan momen ini dengan bahasa yang puitis. Kematian hanyalah pintu, dan di baliknya ada jamuan yang telah disiapkan sejak awal. Jamuan itu bukan berupa makanan atau minuman, melainkan limpahan nur yang tak dapat dibandingkan dengan apapun yang pernah dilihat mata manusia. Ruh yang sampai ke titik ini dengan hati yang bersih akan merasakan damai yang tidak bisa dijelaskan kata, seolah seluruh perjalanan panjangnya kini masuk akal. Dan ketika langkah terakhir diambil, kau tidak lagi berjalan dengan kaki, tetapi dengan nur yang memandumu. Segala penyesalan akan larut dalam samudra pengampunan, segala pertanyaan akan larut dalam samudra pengetahuan, dan seluruh rasa rindu akan terpuaskan dalam satu pelukan cahaya yang tak pernah melepaskan. Itulah pertemuan yang telah dijanjikan sejak awal, pertemuan di mana tiada lagi aku dan engkau, hanya ada satu wujud yang menyala, abadi. Bab 10. Kesatuan abadi dalam cahaya pertama. Akhir dari perjalanan ruh bukanlah akhir, melainkan awal yang lebih agung. Ketika segala lapisan dunia telah kau lepaskan, dan hanya nur yang tersisa, disitulah kau akan mengerti bahwa semua yang kau cari selama ini tidak pernah benar-benar jauh. Cahaya pertama yang menyentuhmu sebelum kelahiran, yang menjadi saksi perjanjianmu dengan Tuhan, kini memelukmu kembali. Tak ada jarak, tak ada perbedaan, hanya satu kesadaran yang mengalir tanpa batas. Di titik ini, waktu kehilangan makna. Tidak ada lagi kemarin atau esok, hanya sekarang yang kekal. Ruh yang telah mengenal Tuhannya menyadari bahwa selama ini ia hanyalah percikan dari samudra yang sama. Kesatuan ini bukan berarti lenyapnya dirimu, tetapi penemuan bahwa dirimu selama ini hanyalah wajah lain dari cahayanya. Semua pertanyaan yang dulu menghantuimu terjawab dalam satu bisikan lembut di dalam nur. Engkau adalah milikku dan aku adalah milikmu. Para arif sering berkata, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Kini kalimat itu bukan lagi sekadar pelajaran, melainkan pengalaman langsung. Engkau melihat bagaimana setiap zikir, setiap sujud, setiap hembusan nafas yang mengingatnya adalah jembatan yang menghubungkanmu kembali. Bahkan saat kau merasa tersesat di dunia, cahaya itu tak pernah padam. Ia hanya menunggu waktunya untuk mengungkapkan seluruh kemuliaannya. Kesatuan ini adalah kebahagiaan yang tidak bergantung pada apapun. Tidak ada rasa kehilangan, karena semua yang pernah kau sayangi kini ada di dalam cahaya itu. Tidak ada rasa takut, karena tiada lagi yang dapat memisahkanmu darinya. Kau menjadi bagian dari harmoni agung yang sejak awal menjadi tujuan penciptaan, menjadi saksi, menjadi kekasih, menjadi rahasia yang terjaga di dalam dadanya. Maka berbahagialah karena perjalanan ini bukanlah milikmu sendiri. Setiap ruh yang berjalan di jalan nur akan menemukan kesudahan yang sama, kembali ke cahaya pertama di mana segalanya bermula. Dan ketika itu tiba, tidak ada kata lain yang tersisa kecuali syukur yang tak bertepi. Sebab akhirnya engkau tahu, dari awal hingga akhir, yang kau cari hanyalah Dia. Dan ternyata Dia selalu ada di dalam dirimu.
Dan begitulah perjalanan kita hari ini membawa kita kembali pada satu kenyataan, bahwa segala wujud hanyalah bayangan dari satu cahaya agung, cahaya Nur Muhammad, asal segala makhluk. Di balik setiap pandangan, di balik setiap detak hati, Dia memanggil kita dengan bahasa yang hanya bisa didengar oleh ruh yang terjaga. Mungkin setelah ini, hidupmu tidak lagi sama. Setiap cermin akan memantulkan bukan hanya wajahmu, tapi jejak nur yang pernah menjadi asalmu. Setiap langkah akan terasa seperti perjalanan menuju sumber yang sama. Menuju Dia yang tak pernah pergi, tapi selalu menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.